warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3, kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Maluku mengangkat senjata. Saya Sinta Arumsari, saya Elok Nurul Syifah, Saya Rizkita Mulia. Saya Warni Hanifah. saya Yatifah Jami Hidayah. Maluku adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah. Kepulauan Maluku menjadi sasaran empuk bagi bangsa-bangsa Eropa yang ingin menguasai komoditas bernilai tinggi tersebut. Namun, rakyat Maluku tidak tinggal diam melihat kedatangan para penjajah. Mereka melakukan berbagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang mencoba menguras kekayaan dan merampas kemerdekaan mereka. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah dimulai sejak abad ke-16, ketika Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521, maka memusatkan aktivitasnya di Ternate, salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan cara membangun benteng, menjalin persekutuan dengan raja-raja setempat, dan menyebarkan agama Kristen. Tidak lama berselang, Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Kerajaan saingan Ternate, terjadilah persaingan antara kedua belah pihak yang berujung pada perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Dalam perjanjian ini, Spanyol menyerahkan haknya atas Maluku kepada Portugis dengan imbalan sejumlah uang dan wilayah lain di dunia. Kedatangan Portugis dan Spanyol tidak disukai oleh rakyat Maluku karena mereka merasa dirugikan oleh monopoli perdagangan dan dicampur tangan dalam urusan agama. Mereka mulai melakukan perlawanan terhadap Portugis baik secara terbuka maupun diam-diam. Salah satu contohnya adalah peristiwa pembunuhan Patih Hitu pada tahun 1570 yang dilakukan oleh rakyat itu, yaitu Ambon, yang tidak mau tunduk kepada Portugis. Perlawanan terhadap VOC pada akhir abad ke-16 muncul pihak baru yang berkepentingan dengan rempah-rempah Maluku, yaitu Belanda. Belanda datang dengan membawa bendera VOC, sebuah perusahaan daging milik negara yang memiliki hak monopoli perdagangan di Asia. Belanda disambut dengan tangan terbuka oleh rakyat Maluku karena mereka dianggap sebagai sekutu untuk mengusir Portugis. Namun harapan rakyat Maluku untuk bebas dari penjajahan ternyata sia-sia. VOC ternyata lebih kejam dan rakus daripada Portugis. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan rempah-rempah, tetapi juga mengatur produksi dan distribusinya. Mereka menerapkan sistem monopoli dan ekstirpasi, pemusnahan terhadap tanaman rempah-rempah di beberapa pulau agar rempah-rempah tetap tinggi di pasar Eropa. Rakyat Maluku tidak tinggal diam melihat perlakuan VOC. Mereka melakukan berbagai perlawanan baik bersifat sporadis maupun terorganisir. Beberapa contoh perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC adalah sebagai berikut. Pertama, perlawanan Kakiali pada tahun 1646 sampai 1648. Kakiali adalah seorang pemimpin rakyat Hoa Moal Seram yang menentang kebijakan VOC yang melarang mereka menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. Yang kedua, perlawanan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805. Sultan Nuku adalah seorang penguasa Tidore yang menolak tunduk kepada VOC. Perlawanan yang ketiga yaitu Patimura pada tahun 1816 sampai 1817. Patimura adalah seorang pemimpin rakyat Saparua Ambon yang menentang kekuasaan Belanda yang kembali ke Maluku setelah jatuhnya VOC. Kesimpulan, Maluku angkat senjata adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang mencoba menguasai kekayaan dan kemerdekaan mereka. Perlawanan ini berlangsung sejak abad ke-16 hingga ke abad ke-19 melawan berbagai penjajah seperti Portugis, Spanyol, VOC, dan Belanda. Perlawanan ini melibatkan berbagai tokoh dan rakyat dari berbagai pulau dan suku di Maluku. Perlawanan ini menunjukkan semangat juang dan patriotisme rakyat Maluku yang tidak mau menyerah kepada penjajahan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.